Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penerapan acceptance sampling plan untuk inspeksi produk botol di UMKM Anugerah Sejati Multiplus Surabaya. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Saya Ika Febriani dengan NBI 14123000029. Dan kelompok saya yang lain ada Muhammad Brian Cariri dengan NBI 007, Dika Afriansyah dengan NBI 042, Jennifer Iriana Puspita dengan NBI 068, dan yang terakhir Ivan Fernando Prasetya dengan NBI 070. Selanjutnya ada profil UMKM. Nama UMKM-nya sendiri yaitu Anugerah Sejati Multiplus Surabaya yang beralamat di Jalan Bobotan Pratama 16 nomor 422 Babatan Wiyung, Surabaya. Di sana ada berbagai jenis produk yang dihasilkan. Contohnya yaitu botol plastik berbahan ADPE, botol plastik PET, botol reagen, dan lain-lain. Objek pengamatan. Jadi kami mengamati salah satu produk yang dihasilkan di UMKM tersebut, yaitu botol reagen transparan atau dengan kode NPN. Jumlah sampel sebanyak 100 pieces dan kami melakukan pengamatan pada tanggal 26 Mei 2025. Metode pemeriksaan yaitu dengan acceptance sampling plan dan berikut merupakan gambar dari botol reagennya sendiri. Dan selanjutnya ada OPC dari proses pembuatan botol reagen seperti yang tertera di layar. Ada persiapan bahan, persiapan mesin, injection molding, finishing, quality control, dan yang terakhir yaitu pengemasan botol, kemudian dilakukan penyimpanan. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Di UMKM tersebut terdiri dari dua shift. Yang satu shiftnya yaitu selama 8 jam dan menghasilkan produk sebanyak kurang lebih 2.500 pieces per shiftnya. Jadi selama satu hari atau dua shift tersebut, eh, UMKM tersebut menghasilkan 5.000 pieces produknya. Dengan dilakukan inspeksi produk setiap 2 jam sekali, sebanyak 50 pieces tiap 2 jamnya. Jadi total dalam satu hari, sampling sampel yang digunakan, sampel yang diambil untuk analisa atau untuk cek kualitasnya atau quality controlnya yaitu sebanyak 200 pieces. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai tipe variabel acceptance sampling atau FAS. Tipe ini ada dua, tipe K dan tipe M. Untuk tipe K-nya sendiri yaitu single specimen limit dengan minimum weight atau beratnya dari produk sendiri yaitu 14 gram. Dengan N atau dalam kata lain yaitu produk yang dihasilkan dalam satu hari yaitu 55.000 pieces dengan tingkat inspeksi S4 seperti pada tabel dengan EQL-nya yaitu 4.0. Dengan demikian dapat dilihat di tabel untuk tingkat inspeksi S4, tingkat inspeksi S4 dan dengan jumlah N 5.000, maka ia masuk dalam baris 3.200 to 10.000. Jadi 5.000 di antara dua angka tersebut. Dan menghasilkan titik temu yaitu huruf H.
atau lot size-nya huruf H. Selanjutnya untuk pembahasan, pada tahap ini kami menggunakan metode variable accepted sampling, tepatnya tipe 1K atau single specification limit. Minimum berat produk yang ditetapkan adalah 14 gram dengan jumlah produksi harian 5.000 piece. Inspeksi dilakukan berdasarkan tingkat inspeksi S4 dan AQL sebesar 4,0 karena cacat yang diamati tergolong cacat minor. Kami mengambil sampel acak sebanyak 20 botol dan hasil perhitungan menunjukkan rata-rata berat sebesar 14,745 gram dengan total deviasi kuadrat sebesar 4,4095. Dari sini kami menghitung nilai statistik ZU sebesar 2,19 dan dibandingkan dengan nilai K sama dengan 1,33. Karena ZU lebih besar dari K, maka dapat disimpulkan bahwa lot memenuhi kriteria penerimaan, artinya produk dalam lot tersebut diterima karena memenuhi standar kualitas. Selanjutnya, kami juga menguji tipe 1M yang masih termasuk dalam metode variable sampling dengan batas spesifikasi tunggal. Parameter pemeriksaan tetap sama, yaitu batas minimum berat 14 gram, AGL 4.0 dan inspeksi S4 dengan kode letter H. Dari sampel nilai rata-rata berat tetap 14,745 gram dan deviasi kuadrat juga sebesar 4,4095. Hasil perhitungan menghasilkan nilai proportion less than lower spec PL sebesar 6,06%. Karena PL masih lebih kecil dari batas maksimum M, yaitu 8,92%, maka kualitas produk dalam lot tetap memenuhi standar atau syarat dan dapat diterima. Kedua metode ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat toleransi minor dalam berat, produk botol reagen ini tetap sama batas kontrol kualitas yang dapat diterima. Selanjutnya untuk menghitung deviasi normal sampel sebanyak 20 secara acak, yaitu dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Dari tabel dapatkan nilai rata-rata 14.745. Untuk menghitung nilai standar deviasi dapat dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N min 1. S kuadrat sama dengan 4,4095 per 20 min 1. S sama dengan pangkat 0,232. S sama dengan 0,4816. Buatkan 0,482. LCL sama dengan CL min 3. 1,745 min 3. 1,30. Untuk CL plus 3. 1,745 plus 3, 16,19. Kemudian setelah mengetahui rata-rata standar deviasi CL, UCL, dan LCL-nya, maka kita bisa melihat grafik seperti berikut. Untuk kesimpulan, karena grafik ZU sama dengan 2,19 lebih besar daripada K sama dengan 1,33, maka rata-rata LOT memenuhi kriteria penerimaan sehingga LOT diterima. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tipe variable acceptance sampling FAS tipe 2M single specification limit. Jika diketahui SLL atau minimum batch beratnya untuk produk botol yaitu 14,0 gram dan juga untuk kapasitas produksi perharinya yaitu di angka 5.000 pieces, dan juga kita menggunakan seperti yang dari pembahasan sebelumnya, kita akan menggunakan tingkat inspeksi S4 dengan kode letternya yaitu H. Kemudian untuk AQL-nya sendiri kita menggunakan di angka 4%. Jika kita melihat di tabel M-nya dengan memasukkan sampel size kode letternya yaitu H dan juga
nilai AQL-nya yaitu 400, maka kita dapat melihat bahwa nilai sampel size-nya yaitu 20 dan juga nilai M-nya yaitu 8,92. Kemudian kita menghitung dari 20 data sampel. Untuk sampel yang pertama yaitu pengukurannya 14,2 gram, di sampel kedua 14,5 gram, sampel ketiga 14,8 gram, sampel keempat 14,1 gram, sampel kelima 14,6 gram, sehingga sampai di sampel ke-20 yaitu di angka 14,8 gram. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa nilai rata-ratanya yaitu sebesar 14,745 gram, dan total dari kuadrat nilai data dikurangi dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 4,4095. Kemudian kita menghitung nilai standar deviasinya dengan rumus S kuadrat sama dengan total dari kuadrat nilai data dikurangi nilai rata-rata per N-1. Kemudian kita memasukkan angkanya yaitu S kuadrat sama dengan 4,4095 per 20-1, maka kita dapat melihat bahwa S sama dengan akar kuadrat 0,232. Kemudian didapatkan nilai S-nya yaitu 0,4816 dan dibulatkan menjadi 0,482. Jika kita ketahui bahwa LSL atau minimum weight-nya yaitu 14,0, maka kita dapat menghitung ZL-nya yaitu dengan menggunakan rumus ZL sama dengan X rata-rata dikurangi LSL per nilai standar deviasi. Kemudian kita memasukkan angkanya yaitu ZL sama dengan 14,745 dikurangi 14,0 per 0,482, maka ditemukan bahwa nilai ZL-nya sama dengan 1,55. Nah, selanjutnya kita akan melihat proporsi kecacatannya dengan melihat ZL-nya sebanyak 1,55. Kita dapat melihat pada tabel distribusi normal, maka kita dapat ditemukan bahwa nilai proporsi kecacatannya yaitu 6,06%. Maka kesimpulannya nilai proporsi kecacatannya 6,06% lebih kecil daripada nilai M-nya yaitu 8,92. Maka kualitas lot memenuhi kriteria penerimaan. Dapat disimpulkan bahwa lot diterima. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada tipe atribut acceptance sampling. Untuk yang pertama ini ada ukuran lot sebanyak 5000 piece, terus ada AQL sebanyak 4, terus ada inspection level ini S4, dan selanjutnya ada tipe sampling ini yang dipakai single sampling, dan yang terakhir ada jumlah sampel ini sebanyak 32. Untuk tabel yang di sebelahnya ada lot size, ada inspection level, spesial, dan general. Untuk yang pertama ada lot size, ini ada 3 kolom yang dimana untuk satu kolomnya ini terdiri dari 16 baris. Untuk kolom yang pertama ini ada angkanya berjumlah 16, yang dimana untuk satu kolomnya ini ada angka 2916, 2651, 91, 151, 281, 401 sampai dengan 500,001. Untuk yang sebelahnya, kolom sebelahnya ini ada TO atau TO, ini sebanyak 15 baris. Kemudian terakhir adalah N. Untuk sebelahnya, kolom sebelahnya masih sama di lot size, ini ada angka huruf yaitu angka 8, 15, 25, 50, 90, 150, 250, 400, 500, 1200 sampai dengan 500, dan terakhirnya ini adalah over. Untuk kolom selanjutnya yaitu ada inspection level, yang dimana ini dibagi menjadi 2, yaitu ada spesial dan general. Untuk spesial ini ada kolom S3 dan S4. Untuk kolom S3 nya ini ada huruf A, B, C, D, E, F, sampai dengan huruf ke G, dan untuk akhirnya ini ada H, A. Untuk S4 ini ada sama, ada A, B, C, D, E, F, G, H, J. Untuk yang terakhir adalah K. Untuk yang general ini ada kolom 1, 2, dan 3. Untuk kolom yang pertama ini ada
sama seperti kolom S3 A, A, B, C, C, D, E, F, F, G, H, I, J sampai dengan N. Untuk kolom yang kedua ini ada A, B, C, D, E hingga sampai G. Untuk yang kolom ketiga ini ada B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai dengan R. Untuk kolom yang kita ambil, ini kita ambilnya kolom S4 yang dimana terdapat di lot size-nya ini 3201 TO sebanyak 10.000 FG. Mau melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tabel single sampling plan for normal inspection. Untuk kolom yang pertama ini ada sample size code letter yang dimana ini berupa huruf ya, ini ada A, B, C, D, E sampai N, yang dimana ini untuk sample size kodenya ini ada sekitar 13 huruf ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada sample size, ini berupa angka yang dimana angkanya berupa 2, 3, 5, 8, 13, 20 sampai dengan 500. Untuk kolom selanjutnya ini ada acceptable quality level atau yang disingkat AQL ya. Untuk tabel AQL sendiri atau kolom AQL sendiri ini terdiri dari 11 kolom yang dimana setiap kolomnya ini berisi angka. Untuk kolom nomor pertama yaitu 0,065, terus ada 0,1, 0,15, 0,25, 0,4 sampai dengan 6,5. Yang terakhir ya, ini untuk kolom AQL levelnya ini berupa ada sekitar 11 kolom untuk AQL kolomnya. Jadi untuk kolom yang kita ambil ini kolom nomor 10 yang dimana untuk angkanya ini 4 ya teman-teman. Untuk AC dan RE nya sendiri, untuk AC yang disingkat acceptance number, ini untuk hasil yang kita dapatkan ini sejumlah 3 dari kolom G dan simple size nya 32. Untuk kolom yang kita dapatkan yaitu jumlahnya 3, yang dimana artinya lot diterima jika jumlah cacat dalam sampel tidak lebih dari 3 untuk AC. Untuk selanjutnya untuk RE nya atau yang disingkat rejection number, untuk angka yang kita dapatkan ini sejumlah 4, yaitu sama di sample size kode letternya G dan sample size nya ini di 32, yang artinya lot ditolak jika jumlah cacat 4 atau lebih. Dalam kasus ini setelah diperiksa 32 sampel ditemukan 1 cacat di botol ditemukan cacat berupa proyek pada badan botol Piagen karena 1 masih di bawah batas maksimal AC atau accepted sampling berjumlah 3, maka lot tersebut diterima. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.